Halo bro, Yo yo, ada nggak suaranya? suara bagus, lancar. Suara bagus lancar. Lo dicukur ya? Yo mau Oh lebaran gitu. bro. Mau lebaran ya? Yo Lebaran bisa balik nih. ya karena pemerintah bro, terpaksa Jadi mengikuti anjuran pemerintah. oh nggak bisa gitu atau justru bisa? Ya nggak bisa bro. Nggak bisa ya? Yo Oke, oke. Gini, eh oke saat ini gue cicit interview dengan salah seorang kawan gue. Jadi mempunyai profesi yang unik kalau menurut gue bro. Kalau menurut gue untuk yang ya, awam itu kan mungkin unik, betul nggak bro? ya Betul bisa ya? dikatakan begitulah. Bisa dikatakan begitu. Coba lo ini sebelumnya lo ada waktu berapa lama nih bro? Susah banget bro ngatur jadwal sama lo bro. Iya, begini soalnya bro, di Oke, profesi gue seperti ini oke, yang membedakan itu dia bro, nggak ada jam kerjanya bro. oke, oke. Jadi Jadi kapanpun lo ya, harus kerja kerja gitu ya. ya, Oke, oke, oke ya gitu. Oke nih udah ada waktunya, thank you ya bro, minta waktunya sedikit nih. ya. Jadi sekalian share atau ya sharing lah ya. Lu ini Hmm. sebagai apa, terus di posisi lo ini syaratnya gimana biar kerja kayak lo, terus mungkin ya nanti pengalaman lo ceritain deh. Coba, oke bro, lo sebutin nama lo dan lo bekerja sebagai apa bro? Oke, Hmm. halo semuanya, Hmm. bagi yang nonton, yang lihat. Hmm. Perkenalin nama gue Adlin ya. Adlin. Oke. Gue kebetulan punya profesi gue sebagai Oke. ya bisa dikatakan orang-orang gue pelaut Pelaut, yoi. ya, Pelaut. yang notabene biasa kerja di kapal. Bisa kerja di kapal. Oke. Lu udah lama ya kerja di laut ya? Nah, kebetulan ya, Ada kebetulan gue punya jabatan di atas kapal itu Oke. ya, gue punya ya terhitung dari gue mulai jalanin profesi ini dari 2006 bro. 2006. Anjir, itu udah berapa lama tuh? Ya, 15 tahun ya? Betul ya? iya, 15 tahun ya ya? sekitaran, ya. Gokil. Itu lo sebagai apa dan di kapal apa gitu, Bro? Ya untuk saat ini gue di kapal Hmm. yang boleh dikatakan namanya kapal tunda. Kapal tunda. Oke. Ya, Kapal tunda tuh jadi jadi gimana, Bro? yang buat bantu-bantu kapal besar itu nyandar atau keluar dari Hmm. pelabuhan. Oke, oke. Iya, iya, iya. Dan lo sebagai ini ya, lo asisten kaptennya itu ya, atau lo lo bilang second officer ya? Ya, Apa ada sih jabatannya juga bro ada di jabatan kapal itu. Ya, apa, mualim ya, mualim ya? mualim dua Mualim. gua. Oke, mualim 2. Jadi tugas lo Ya, gimana bro? gua ke mualim dua itu sebagai wakil daripada nakoda yang pertama. Wakil dari nakoda. Oke, nakoda tuh kapten ya, Ya, benar ya? tapi Nakoda ya kapten, ah, bukan? ya Nakoda tuh betul. kapten kan? Mhm. Oke, terus? Jadi Hmm. hmm, kebetulan tugas gue lebih spesifiknya gue yang mengatur alat-alat keselamatan di atas kapal. Oke, mengatur alat keselamatan di kapal ya. Jadi contohnya apa Ya, bro? Contohnya apa? ya kayak pemadam apa Oke, kalau ada yang berkaitan dengan keselamatan kapal lah. berkaitan dengan Pemadam keselamatan itu kapal. kalau misalkan ada yang udah expired atau apa, gue Hmm. yang bertanggung jawab. Lu harus benar-benar itu laporan itu harus ya. Ya, Jadi jadi kalau ada hmm, tiap bulan gue harus update. Jadi apa yang berhubungan dengan keselamatan, apa yang rusak, terus juga alat komunikasi semua. oke. Jadi kalau ada kesalahan lo kan berarti penanggung jawab di situ ya, bro ya. Ya, ya, Oke, oke, bro. Gini, kita yang kerja di darat itu kan eh, ya resiko pasti ada ya, namanya ya, namanya ya, kerja ya gitu. Apalagi betul. lo nih bro di laut, lo pernah nggak ngalamin
apa gitu hal yang paling parah, mungkin lo ketemu ombak segede setinggi gedung atau setinggi apa gitu, Ya gimana pasti tuh? pernah lah bro, Hmm. pasti pernah. Hmm. Ya mungkin sekitaran untuk Laut Jawa ini kan paling Hmm. 4 meter. 4 meter tinggi ombak itu. Ya, ya Oke, pernah itu. oke. Itu udah biasa tuh ya. Tiap hari lo kayak gitu Biasa, kali ketemu kayak biasa. gitu ya. Makanya gue bilang balik lagi tadi, bukannya nggak bisa untuk menjadwal, karena Oke, ini kapal gue kan dibilang kapal tunda. Jadi kapal tunda. membedakan dengan kapal lainnya bahwa gue di sini bekerja 24 jam standby. Oke, oke, oke. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa Ya. lo atur tuh waktunya. Gue mau istirahat jam segini nggak bisa gitu ya. Bro, ya, Oh, tergantung. bisa, Bisa. tetap bisa. Itu kan hanya Hmm. intern. Makanya gue bilang tadi, kayak lu minta jadwalin gue. Ini kebetulan gue lagi lepas jaga. Hmm, 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 hmm. Oke, Nah, oke, lepas jaga. Ya, lepas jaga. Tapi kan untuk supaya kita kayak gini, kalau posisi gue di kapal begini masih on di kapal ini, masih status gue bekerja. Iya. Ya dalam arti kan kapal gue kan nggak bisa stay terus di pelabuhan gitu loh. Iya, 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 iya. Nah, pada saat kerja pun gue masih bisa kayak gini sama, cuma kan faktor sinyalnya itu, bro. Sinyal ya, susah ya. Ya itu namanya di tengah kan pasti sinyal nggak kayak Di lulu darat orang ya, gitu, kayak di di darat gitu kan, bisa on. Oke, oke. Terus lo ini tugas di mana, bro? Di kota mana atau di mana? Di pelabuhan Gue mana? kebetulan di pelabuhan Gresik, bro. Gresik ya? Apa tuh namanya pelabuhan Gresik. Gresik ya? Iya, pelabuhan Gresik. Pelabuhan Itu Gresik ya, Gresik. dia sebelum mau ke Surabaya. Oh, satu pelabuhan sebelum Surabaya ya? Ya. Sebelum Perak. Ya. Ya, Tanjung Perak. Kebetulan Sebelum gue Tanjung juga Perak, ya? gue dipakai sama Pelindo yang berpusat di Pelindo. Surabaya, Tanjung Surabaya Perak. ya, Pelindo Ya. di Surabaya ya. Lu Ya. berarti oke. Lu berarti di bawah naungan Pelindo. Iya, tapi gue hanya sebatas kapal charteran. Kapal charteran ya. Ya, jadi hitungannya gue tuh swasta, bukan punya Pelindonya. Ada sih yang punya Pelindonya kan ada, cuman yang membedakan gue termasuk hitungannya gue masih swasta, bro. Oke, jadi Pelindo itu apa namanya itu tadi lo bilang charter kapal lo ya, gitu ya. Gitu ya, bro. Terus nih, bro, lo kan kita tahu nih, bro, kalau di laut gitu ya, itu kan untuk ketemu keluarga tuh susah banget, bro. Betul ya? Ya, betul. Kan kita kalau yang kerja pada umumnya kan kita berangkat pagi, pulang malam, ketemu ke rumah, ketemu keluarga gitu kan, tiap hari begitu gitu kan. Nah, kalau lo nih gimana nih? Bisa ke daratnya itu kapan, bro? Gue kebetulan bisa untuk kalau kita main di kapal-kapal kayak begini, misal kapal tunda gini, sebenarnya bisa untuk pulang tuh bisa. Oke. Ya, bisa. Tapi, setiap hari ya, bisa? Tapi enggak setiap hari. Jadi kita ada sistemnya, namanya ada sebagian tuh ada yang dari pihak Pelindonya, karena gue swasta. Jadi gue bermain intern kapal. Oke. Jadi antar sama kru aja gue bisa. Itu jadinya apa? Maksud gue? Konsekuensinya gue kalau sama kantor gue ya, berarti konsekuensinya ada hukumannya, antara surat peringatan, SP itu ya. Tapi semua balik lagi tergantung pimpinan tertinggi di atas kapal itu, yaitu kan kapten atau nahkoda gitu. Jadi lu paling enggak ya harus baik-baikin kapten ya. Bukan baik-baikin, memang kalau kaptennya itu memang dia mau bikin seolah-olah seperti itu tergantung dari kapten. Dia nanti yang mutusin. Oke. Nah, tapi gini, misalnya lu semua nih bisa berapa orang bisa ninggalin kapal, bro? Maksud gua kalau mau ketemu gini aja, ya total kru gue kan ada, total semua orang di atas kapal gue ini kebetulan ada 10. 10.
Oke. 10. Dan jadi kapten tuh cuman minta yang harus ada di standby di kapal tuh ada 4 orang paling enggak. 4 orang. Oke, Ya, 4 orang. Paling enggak ya yang 6-nya boleh cabut gitu, boleh kemana paling enggak ada 4 gitu ya. iya Paling enggak betul. 50%-nya lagi ya, gitu ya. Ya betul, betul. Nah, itu gantian tuh. Misalnya hari ini lu, besoknya jangan lu lah yang lain gitu ya. Iya, jadi tergantung kita. Kita ada misalkan kayak gue ada keperluan kapan, gue tinggal bilang sama yang gue Hmm. mau gantiin gue gitu loh. Gue ada keperluan di Oh, tanggal oke. sekian. Oke, nanti gue tinggal bilang, gue cuman perlu ada sekitaran 2 minggu kah atau seminggu. Oh, itu bisa ya, seminggu sampai 2 minggu bisa ya. Gue pikir cuma berapa hari gitu, 1 hari. Enggak, semua bisa ada toleransinya bro. Oh, ada Tergantung, pokoknya toleransi tergantung dari nakodanya itu sendiri, dari kaptennya itu. dari kaptennya ya. Hmm. Seru-seru ya. Makanya kan semua tolak ukurnya itu bahwa kapten itu bahwa dia pimpinan tertinggi di atas kapal. Jadi semua tergantung dia, keputusan ada di tangan dia gitu ya. Tapi kalau untuk jadwal anak-anak dirembukin aja bareng-bareng kan? Apalagi memang udah ada peraturannya bahwa ya bahwa Gimana? Gimana? ya biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Apalagi kalau kapten itu kan dia punya kuasa itu bahwa dia ada peraturannya bahwa dia itu sebagai tangan kanannya owner atau Tangan big kanannya owner. boss. Jadi ya udah dia juga bertanggung jawab nih kalau ternyata lu pada menghilang kemana gitu kan? Ya, dia penanggung jawab tertingginya lah. Tanggung jawab tertinggi ya. Oke, Mm-mm. oke. Gini, Eh, orang nomor 1 di kapal itu kan berarti kapten, nakoda. Ya, betul. Nah, kalau posisi lo itu berarti di bawahnya dia langsung. Ya, di bawah dia langsung nomor Di 2. bawah. Oke. Nih kita langsung jalan soal job desk lo mungkin ya. Tadi kita balik lagi nih. Lo bisa bawa juga tuh kapal gitu. Iya, kalau untuk kapal tunda ini lebih banyak main di manuver olah gerak kapal. Manuver olah gerak kapal tuh gimana? Coba lo jelasin. Beda nggak sama lo bawa mobil? Beda banget ya? Untuk manuverin kapal itu kurang lebih hampir sama, bro. Jadi? Hampir Iya, sama, gini. cuman perbedaan paling dasarnya kalau untuk kita bicara kasar secara secara orang darat yang kepingin tahu itu hanya secara dasarnya itu hanya beda masalah setiap kalau kita mau belok. Oke. Coba contoh. Lu kalau naik mobil lo belok aja gitu kan. Lo lihat nih ada Ya, belokan di depan, lo belok kelihatan benar. tuh belokannya kelihatan Ya, tuh. belok Jalanannya kelihatan. enggak belok kan enggak gini masalahnya kalau untuk mobil belok itu kan lu belok langsung belok dia kan? Iya. Ya, sedangkan Betul. Lo lihat kapal ada jalanan di depan. ada gitu kan. butuh jeda 1 sampai 2 menit. Oke. Jadi paling enggak lo mau beloknya 2 menit lo harus siap-siap dari sekarang gitu ya. Ya, benar. Itu aja perbedaannya itu. Oke. Terus karena gue nggak tahu kan, mungkin gue dan yang lagi nyimak ini kan awam gitu, nggak tahu nih cara kerja nakoda gitu kan, cara kerja bawa kapal laut kan gitu kan. Terus misalnya di jalan nih di laut gitu, itu ada sinyal atau ada apa sih? Jadi apa sih namanya kalau malam kayak gitu nih ada tanda-tanda gitu di depan lo ada kapal lain, ada ya? Ya, ada sebagian itu rata-rata kalau udah mau dekat di di daerah darat. Kalau kita di tengahnya itu sama sekali bro, udah nggak ada apa-apa itu bro. Gila, Gelap ya, gulita, gelap gulita ya. Nah, nih gini deh. Ya. Gini. Kalau nih misalnya nih kita ada di dalam kapal, lo lagi bawa kapal lo nih. Gitu kan? Itu daratan kira-kira berapa kilo? Lu harus udah siap-siap bahwa di depan ada darat. Maksud gua lu harus hubungin ke mana gitu. Harus nih gua mau merapat nih gitu, gimana? Iya, Pak. Iya, seperti itu caranya. Begitu kita udah lihat mau tahu itu kita kontak ke 2 menit gitu. Ya, bukan 2 menit. Harus makanya setengah kita jam sebelumnya kali ya.
Biasanya kita ada perhitungannya kan bro. Kalau di darat kan mainnya hitungannya kilometer. Iya, iya, iya. Kalau kita di sini hitungannya mil laut. Mil ya, oke. Berarti jauh banget ya, jauh ya. Ya, jadi paling nggak ada lah sekitar. Ya, kalau perhitungannya sih pokoknya kayak gitu aja bro. Maksudnya 1 mil laut itu sama dengan 1.327 meter. Oh meter, berarti Meter dulu. Oke, berarti 1,2 kiloan ya, bro ya. Anjir, Ya, jarak segitu udah siap-siap tuh gila. Jauh banget ya, emang begitu ya, bro ya. karena ini Jarak pandang air ya. bro. Karena kita Iya di sih, atas kita air. nggak tahu ya. Olah Oke. geraknya agak lambat. Oke. Makanya kita pun nggak kayak lu kalau bawa mobil di jalan raya, ketemu mobil di depan lu aja, lu udah paham, lu harus Iya. ini. Oke, Kalau ini ke kalau sini nih. Ah. kalau kita harus nggak bisa bro. Kita di depan ada kapal aja, itu jarak ada kapalnya kita harus komunikasi tuh sama kapal yang depan itu. Oh, sesama komunikasi. Nah, itu kita pasti udah ada datanya ya, bro ya. Yang Harus bisa sedang berada di dikomunikasiin laut. bahwa kita mau lewat mana, kita mau maksudnya kita begitu mau papas ya. Hmm, kan kalau pesawat Untuk kan ada zaman posisi sekarang gitu ya. teknologinya udah ada bro. Oh, udah ada ya. Jadi kita kelihatan di radar tuh ya. Halo. Halo, Sinyal hilang gimana ya, bro? gimana? Sinyal, Sinyalnya agak udah susah ada bro di radar sini ya? bro. Iya, Iya. iya, oke. Bro, sebelumnya kita ini dulu nih ya. Kita sapa-sapa dulu yang lagi nyimak kita. Ini ada Boleh. Joshua Amaporo, kemudian ada Erikson PN, ada Ius Gering, ada Ozisa temen gue nih bro. Kemudian Oke, ada halo. Kanara, ada Rama Sukmawan, ada Princess Kelaloan. Jadi gue ini lagi chit-chat saat ini, lagi interview sama anak laut. Kenapa gue kasih judulnya, kelihatan kan bro, anak laut. Jadi gue sedang bicara dengan asisten nakoda kapal laut ya. Ya. Second officer lah ya, bisa dibilang ya. Ya. Jadi Untuk jabatan bro. Untuk jabatan. Jadi kalau lo nih teman-teman yang biasa bawa mobil di jalan itu kan udah biasa nih. Nah, ini gue lagi ngobrol sama orang yang bawa kapal laut. Tuh, lo lihat tuh. Kapal laut segede gaban dibawa sama orang segede gini nih, kawan gue kecil. Gila ya. Lu belajar berapa lama bro? Kalau otodidak atau gimana sih? Ada sekolahnya nggak sih? Ya, ada sekolahnya bro. Sama aja dengan kita mau masuk ke tentara atau polisi, sama aja bro. Berarti lo harus jago renang dong. Kayak gua nggak bisa berenang, berarti nggak bisa. Bukannya ini semua bisa sambil jalan bro. Namanya punya pengalaman bro. Tapi lo dites nggak sih berenang gitu kayak Kopaska? Ya gitu? pasti bro. Ada. Iya. Untuk pemula yang mau jadi itu ada sekolahnya. Gila ya. Bro, nih bro ada Jadi, yang nanya nih bro. Sorry bro, gue potong boleh? Sorry aja. Boleh. Oh, ya, enggak, lo cerita dulu deh. Enggak, jadi soalnya untuk di kapal ini posisinya sama kayak lu masuk instansi bro. Lu kalau pengen naik jabatan, lu silakan sekolah. Oke, lanjut sekolah ya. Nah. Oke. Berarti lo bisa suatu saat lo jadi kapten. Halo. Suaranya hilang bro, ada sinyal. Sinyalnya putus-putus bro. Sinyal putus. Iya bro, berarti lo bisa jadi kapten suatu saat. Bisa, asal ada punya sekolah aja bro. Oke, lo sekolah lagi. Kalau gue bisa sekolah lagi, gue bisa untuk menjadi seorang kapten. Oke, sip. Lo tapi ada niatan ya untuk jadi kapten ya? Niatannya pasti ada bro, cuma kan masalahnya di zaman sekarang ini waktu ya sulit ya, waktunya ya. Waktu terutama sama biaya bro. Biayanya ada lebih beda lagi lah ya jadi kapten ya. Mahal ya bro? Ya maksudnya sekolahnya kan lebih mahal lagi untuk kita ngambil ijazah untuk menjadi seorang nakoda. Oke, itu sekolah kapten berapa lama sih bro? Yang lo tahu? Kita ada tingkatannya bro.
Oke. Ya, Jadi, kebetulan gue kan kita dibagi dua 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 apa ya? Dua instansi. dua Untuk instansi yang benar. untuk yang di kapal ini yang adanya dua instansi. Satu yang bisa dikatakan bagian deck. Oke, deck itu bawah ya? Deck itu Deck apa sih? atas. Oh, atas Deck justru itu ya. Sorry, atas, sorry, atas. atas. Oke. Oke. Ada yang bagian namanya teknik, berarti mesin. Teknik di dalam ya berarti ya, di bawah ya. Ya di dalam dia ngurusin, dia hanya ngurusin mesin. Oke, benar-benar. Benar-benar mesin. Jadi dia nggak bawa kapalnya. Jadi kalau kalau gue, jadi bukannya ini ya bagi apa kawan-kawan semua biar ini bukannya menggurui, jadi hanya share pengalaman Ya nggak aja, apa-apa, share berbagi ilmu. profesi lo kan ini kan. Ya, jadi kalau kita runut lagi untuk jabatannya untuk di atas kapal itu untuk di bagian decknya itu ada untuk tertinggi itu ya itu nahkoda, Nakoda, oke. kapten atau kapten ya. Oke. Atau di bawah kapten sebagai wakil kapten yaitu mualim 1. Mualim, oke. Ya. Oke. Atau kalau bahasa Inggrisnya kita bahasa lautnya chief officer. Chief officer, oke. Itu di Chief, bawah kapten. ya. Bawah kapten, Ya berarti oke. dia wakilnya langsung. Wakilnya langsung. Dia juga berhak memerintahkan gua sebagai second. Itu berhak marah-marahin ini ya, marah-marahin bawahan ya. Ya dia paling berhak karena dia chief itu hanya dia kepala dari kepala kerja. Jadi Oke. semuanya itu dari dia untuk pekerjaan di atas kapal tuh semua dia yang handle. Kalau di kantor supervisor kali bro ya. Kasarannya begitu. Bisa ya. Oke. Ya. Habis itu di bawah itu bro? Di bawah itu baru ada Lo nih. kita lihat dari kapal, kalau kapalnya besar itu rata-rata sampai mualim 4. Banyak ya. Sampai mualim terus sampai paling bawahnya itu ABK ya, bukan? Ya, betul. ABK ya. Oke. ABK atau bahasa jabatan di lautnya jurumudi. Oke. Oke. Bro Adlin, nih ada juga, kita sapa dulu ya. Ada Lina, ada Ismi Vindi, ada juga Sepi Iya, 629. tadi ada yang komen tuh, Bro. Betul, nih ada yang nanya nih bro dari Ozi Syah. Ozi, biar nggak mabok laut, bagaimana caranya tuh bro? Coba, lo kan hidup di laut nih. Ya, itu kalau untuk orang-orang awam memang pasti bro, pasti merasakan namanya mabok laut. Oke. Hanya masalah cuman kebiasaan aja bro. Kebiasaan ya. Biasa kan? Ya kalau masih ya masuk juga bro. Oke. Maksudnya kalau cuman 1-2 kali naik kapal laut tuh pasti ya masih mabok pasti. Iya. Okay. Ya cuman kalau untuk mengatasinya betul-betul ya cuman satu kuncinya, jangan biarin perut itu kosong. Oh jangan. Jadi sebelum lo belayar harus sudah makan gitu ya? Bukan, pada saat lu udah mulai merasakan mabok itu pasti harus makan. Hukum mabok laut tuh pasti seperti itu. Lu bakalan jadi malas makan karena perut lu tuh udah nggak enak, udah mual, udah kacau lah. Oke, jadi boro-boro makan ya. Jadi nggak apa-apa, maksudnya kalau begitu mabok lu muntahin aja nggak apa-apa. Tapi habis itu kalau bisa makan lagi, diisi lagi lah perut itu. Jangan sampai kosong. Oke, lo awal-awal gitu kali ya, bro. Itu kalau untuk yang awam, Kalau untuk yang maboknya itu tingkatannya lagi, kalau udah mulai terbiasa itu baru paling hanya ngantuk. Hawanya tuh ngantuk. Ngantuk ya. Ngantuk. Jadi hawanya tuh maunya tidur ya. Oke. Itu kayaknya bosen ya, bro. Mungkin kalau orang yang nggak biasa hidup di laut bosen banget di laut muter-muter begitu ya, bro ya. Ya benar itu sih yang lo lihat itu aja. Iya sih, benar. Hebat ya. Salut gue, bro. Ya semuanya punya apa ya kalau bisa dikatakan. Orang darat aja selalu memandang kita ini sebagai orang laut itu apa ya? Boleh dikatakan, yang sering gue dengar sih katanya banyak duitnya lah.
Gitu. Banyak itu. Infonya Cuman gitu gue kan, cuma, balik. ya, cuman gue cuma punya pembelaan doang. Hmm. Bedanya Resikonya dengan ya. orang darat, gue bilang bukan resiko. Ya itu bro, jauh dari keluarga itu, Iya sih bayarannya makanya. nggak bisa dibayar bro, mahal. Iya sih. Kita yang Makanya tadi. kan, ya, makanya kalau yang di darat selalu memandang bahwa kita pelaut itu banyak duitnya, kita ya gue pribadi aja juga merasakan bahwa ya gue banyak duit, tapi untuk ketemu keluarga Sombong mahal bro. banget loh. Iya banyak Bukan, duit. Oh bukan. Iya. Santai-santai. Oke. Iya enggak, gue cuma mau meluruskan doang. Iya, Tapi iya. tapi kalau kalau lu mau main lu sebagai orang darat, lu bisa aja ngejek gue balik. Oke. Gue boleh punya banyak duit, tapi lu kan lu bisa ketemu keluarga tiap hari. Iya. Bisa atur jadwal kita mau ngapain, gue mau tidur jam segini lah gitu kan. Nah, Gue mau nonton benar TV kan? dulu gitu kan. Nah, Besok benar pagi kan? berangkat aktivitas, malam udah di rumah lagi gitu kan. Lo Nah, nggak benar bisa kan? kayak gitu kan. Ya, itu bro, makanya gue bilang, kita kelihatannya bukannya apa banyak duitnya itu, ya hati kita ya agak pedih juga ya. Semua istilahnya hubungan dengan keluarga itu mahal rasanya itu bro. So sweet Mahal, bro. banget sih. Oke, Ya, benar sih. Asli lah, soalnya apalagi gue sampai tahun ini pun gue udah ngalamin, terus terang selama gue jadi pelaut ini, gue jujur aja, gue lebaran baru 2 kali gue bisa di rumah. Lebaran 2 kali gue. Tahun berapa ingat gak lo? Udah lama banget bro, ada lah sekitar 2010 gue di rumah. 2013 gue di rumah. Selebihnya Selebihnya gua di laut ya. Di laut semua. Ya lo kan bisa pulang ketemu keluarga di luar lebaran, bisa kan? Iya, cuma kan kalau gue balikin lagi, kalau orang darat selalu bilang, ya namanya lebaran itu kan yang paling penting kan ketemu keluarganya itu kan. Silaturahmi ya. Ya, apalagi kasarnya setahun sekali, ya kan? Ya Sedangkan kan? kalau untuk kita kapal-kapal niaga, kapal yang barang itu lebih parah bro. Maksudnya memang Lebih sama susah sekali lagi. nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang ya. Paling Nggak bisa pulang. 6 bulan sekali gitu, enggak. Ya 6 bulan itu pun hasil perjanjian dengan kantor. Maksudnya sekarang kan perusahaan itu kan perusahaan pelayaran itu dia nggak serta-merta nggak mau ambil pusing bahwa gue naikin, gue masukin di kapal gue, tapi lu jadi karyawan tetap, nggak bisa bro. Sistemnya sekarang kontrak, sama bro. Nggak mau rugi sama ya? dengan di darat. Ya, Nggak mau rugi makanya ya, kan bro ya? kontraknya itu ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Di saat itulah kalau habis kontrak, lu kalau Perpanjang. merasa udah ini, kalau mau lanjut lagi silakan perpanjang. Kalau lu udah homesick banget, silakan selesaikan kontrak. Nah, lu Cabut turun, deh ke rumah. cabut, balik. Tapi nggak ada kan? Itu kan tergantung kita nih sebagai pekerja. Nggak ada kan yang di dalam tanda kutip dipecat lah gitu, nggak ada kan? Ada bro, Kalau banyak. nyalahin aturan, aturan berbuat nggak layak gitu ya bro ya? Ya, peraturan dari perusahaan itu Melanggar sendiri. peraturan, Kita kan dilanggar ya. ya sebelum kita naik kapal itu kan kita kan nggak serta merta langsung langsung naik gitu kan. Pasti kita bikin perjanjian kontraknya dulu. Oke, bro. Ini ada kita sebelumnya siapa lagi bro? Ada Celia Mah. Tuh Celia Mah. Dan ini ada yang nanya nih bro. Rama Sukmawan katanya gini. Bener nggak tuh Om? Mitos biar nggak mabok laut. Ngomongin mabok lagi nih ya, karena di laut mabok pasti kan. Ya. Tapi maboknya mabok laut, bukan mabok yang lain bro, bukan ya. Kalaupun mabok yang lain, terus terang bro, gue udah pernah ngerasain bro, di saat lagi ombak pun, sampai berapapun kalah bro sama mabok laut. Gitu ya, udah nggak ada rasanya deh tuh minum apa gitu ya, nggak ada rasanya ya. Wah, pahit mulut, tetap aja makanya. Pokoknya kalau ketemu di laut, ketemu ombak yang 4 meter itu rasanya udah. Gue sorry aja, sebelumnya kawan-kawan kalau gue bicara kotor ini, maksudnya di luar ini, ya kalau kita bicara minum-minuman itu, kalau kita sambil jalan di tengah itu, kalau apalagi kalau udah sampai kena ombak gitu, aduh, rasanya kayak air putih, udah nggak ada rasanya lagi tuh minuman. Udah kalah makanya tuh lo sama sampai ombak. berapa botol pun, sampai berapa ini pun nggak ada. Oke.
Tadi berapa bro? Sorry bro, ini kita potong dulu pertanyaan tadi. Gimana? Lo ketemu ombak biasanya 4 meter, ada nggak yang sampai tinggi banget, yang lo sampai wah kapal lo sampai ombang ambing apa sih, ombang ambing gitu? Ya biasa itu di Jepang bro, Di Jepang Samudra tuh India sampai berapa tuh tingginya tuh bro? bisa 6 meter, 6 meter 7 meter aja bisa. Gila. Apalagi Itu kalau gimana? pas yang lebih parahnya lah kalau nemuin yang namanya typhoon. Apa itu bro? Angin typhoon. Oh, angin typhoon. Gimana tuh? Parah tuh, parah ya? Wih, itu ya banyak-banyak berdoa aja lah kalau udah Banyak ketemu berdoa gitu ya. mah banyak berdoa Kan aja lah. kalau kita di darat kan ada angin, ada hujan, kita bisa berteduh gitu kan, berteduh dulu berteduh. Gila di laut udah nggak bisa ngapa-ngapain, lo harus hadapin itu ya. Ya harus lah bro. Harus Kecuali kalau memang udah nggak memungkinkan, biasanya kalau untuk kapal segede gue gini paling 4 meter, di atas 4 meter tuh harus berlindung. Udah nggak bisa ya. Udah nggak bisa itu udah. Berlindungnya gimana? Maksudnya masuk ke dalam semua krunya atau gimana sih? Ya kita cari bukan berlindung gitu, masuk kapalnya kita menghindar, cari pulau, menghindar. kita cari pulau, pulau di belakang pulau itu misalkan kita tinggal lihat ombaknya dari mana, kita cari, kita puterin pulau itu, pokoknya yang bisa membelakangi ombak itulah. Oke, paling nggak jangan kita benar-benar berhadapan sama ombak itu gitu kan, jangan kita lawan gitu kan, kita menghindar dari belakang. Ya benar. Oke, benar. Seru. Bro, nih bro, tadi kita lanjut pertanyaan tadi ya. Iya. Bener nggak tuh mitos nggak mabok laut buat yang baru naik kapal itu minum air lautnya dulu katanya gitu, benar nggak bro? Ya itu hanya mitos kalau bagi gua mah. Mitos. Itu mitos itu bagi yang buat para taruna itu biar bisa, maksudnya efek semangatnya aja, semangat buat kerja di laut. Biar menyatu dengan laut gitu ya, menyatu dengan alam. Soalnya kalau biasanya taruna atau orang awam kan biasanya kalau udah kena kayak gitu kan udah kapok, pasti nggak mau lagi. Sedangkan ini tuntutan pekerjaan gitu kan. Oke bro, ini ada lagi yang baru datang, ini ada Arya Andi. Nah nih sekali lagi gue infoin, jadi gue sedang bicara dengan second officer atau mualim ya, jadi mualim 2 asistennya dari kapten nakoda bawa kapal apa bro namanya tadi bro, lupa lagi gue. Kapal tunda atau kapal asis. Tuh, yang mau tanya-tanya boleh nih. Kita masih ada waktu berapa lama? 5 menit lagi bro atau gimana? Atau lo masih ada? Ya tergantung para kawan-kawan semua lah. Gimana nih? Asik. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Ayo lanjut lagi dulu aja deh bro, cerita bro. Jadi gini, lo tadi mulai 2006. Oke. Lo lulus SMA berarti langsung ke laut bro? Enggak dong. Tunggu, lulus SMA 2003 ya? Iya dong bro, 2002 bro. 2002. Kita tua bro. Ya sekitaran segitulah bro. Gua dari lulus itu, dari lulus itu gue ya kayak lu gitulah, coba kerja di darat. Tapi gue pikir lo langsung mau langsung ke laut gitu, emang cita-cita lo. Nah, semua itu faktor faktor tuntutan hidup aja bro. Tuntutan hidup. Tuntutan hidup sama passionnya aja. Gue udah nyoba di darat bahwa ini bukan passion gue gitu loh. Nggak cocok ya bro ya. Terus lo gimana sih tiba-tiba kalau bisa ada keinginan untuk lo jadi anak laut, lo kerja di laut gitu? Ya ada tawaran aja bro. Waktu itu ada tawaran, gue lagi stuck di kerjaan gue di darat. Waktu itu gue coba jadi ngalamin lah, gue jadi marketing di perusahaan mobil gitu kan. Ya itulah. Gue coba itu, cuman gue bilang ini bukan passion gue di sini, gue bilang. Gue dapet tawaran, gue coba jalanin. Akhirnya di situ gue menemukan bahwa passion gue di laut ini. Di laut. Lo pertama kali ingat gak siapa yang mengenalkan lo ke dunia laut atau dunia perkapalan? Terus tahun berapa? Tadi 2006 ya. Tahun berapa? Udah oke lah.
siapa orangnya dan di mana pertama kali lo itu dan rasanya gimana, bro? Ya, yang berjasa bener-bener di dalam, ya di dalam hidup gue sampai saat ini, yang berjasa untuk kenalin gue dengan dunia laut ya, hitungannya kasarnya om gue, bro. Om lo, oke. Ya, Masih om kandung dari bokap atau dari bokap, masih dari om kandung. bokap? Oke, bokap Ya, ini juga apa? Om ini juga om lo apa? Pelaut juga bukan? bukan, dia kebetulan dia pemegang saham dari perusahaan pelayaran itu. Jadi, Pelindo, bukan? iya, bukan Oh, Pelindo. bukan. Ya Pelindo itu kan punya kita, plat merah ya Pelindo ya. yo yo Gak kan tuh apa-apa gue kan kita bilang, sebut kan, gak apa-apa kan. gue main gue nggak apa nggak masalah. Gue main gue makanya gue main swasta aja bro. Gue belum siap untuk jadi. Sinyalnya nih. Ini dia sekarang. Oh, sinyal lo bro tadi sempat hang. Lo lagi ada mungkin ada yang belum tahu, lo lagi ada di Pelabuhan Gresik, lagi menepi bro ya. Yo, Gresik, benar ya? Pelabuhan Gresik ya? ya Gresik. Ya. Gresik. Bro, ini ada lagi yang baru datang bro, namanya Febri Nasam. Halo Febri Nasam semua. Terus Halo. bro, lanjut bro. Jadi pertama Nah. kali om lo kenalin, lo tawarin nih mau nggak lo gini-gini gimana? Ya, iya langsung nawarin mau nggak di kapalnya Om. Cuman jadi ABK lah ya, karena kan ABK gue masih awal. baru ABK. Iya, awal Iya, ABK. betul. Oke. Nah, makanya Lu dari sebutin situ gue dong. coba. Lo sebutin dong om lo dong. Mungkin om lo nanti siapa tahu nonton konten kita kan. Setelah gua Aduh, upload kan. mohon maaf bro, Om gue kebetulan udah innalillahi bro. Oh, sorry bro. Oke, jadi benar-benar berjasa ya. Oke. Ya, Dari berjasa situ lah dalam langsung hidup gue. hmm, Ya lo dari langsung situ gue dimasukkan. langsung kenal gue dengan dunia laut. Nah, di situ gue banyak dapat saran Banyak bahwa belajar lo. kalau mau di sini, coba kalau mau jadi sebagai perwira di sebuah kapal harus sekolah. Ya itu penting. Oke. Masalahnya kan Gila, yang hebat nggak lo ya. nguatin di laut ini kan, ya sebenarnya itu juga bro. Masalahnya yang gue liatin juga, masalahnya karena faktor jauh dari keluarga itu yang beratnya itu bro. Maksudnya kalau kita untuk minimal zaman dari zaman kayak gue gini agak susah bro. Masalahnya kita semua hidup penuh dengan hiburan bro. Iya, benar sih. Hidup penuh harus dapat hiburan kan. Dan hidup Ya itu gimana caranya kalau kita mau sukses, gimana caranya meminimalisir hiburannya itu bro. betul. Dan hidup itu pilihan bro. Ya benar, kalau lo memang mau fokus silakan. Cuma kalau lo cuma mau kerja main-main ya silakan. Ya intinya selamanya lo bakal jadi ABK terus. Lo nggak bakalan bisa untuk mencapai sebagai seorang nakoda kah, atau mau sebagai mualim yang kasarannya kita di jabatan ini ada sebagai perwira. Anda kan ya. punya pemikiran kan, masa iya lu mau diperintah-perintah terus? Kan masa iya sih nggak mau Nggak perintah selamanya. gitu. Kita nggak selamanya mau akan di bawah terus kan gitu ya bro ya. Kerjaan yang bisa dewean tenggo berapa Iso Jowo toh, iso Jowo. nih nggak Oke. apa-apa ya gue sambil ya ini. Oke. Apa rokok bro? Oke deh gini bro, Nah, namanya juga di Jawa bro, Gresik bro, Jawa iso Jowo Timur. toh, iso Jowo bro. Oke, Bro, sama kawan-kawan yang lain ini nggak apa-apa ya kalau gue sambil Apa kerja. Kapal kebetulan Apa-apa. kerja. Jadi kalau sinyal agak-agak ini Oke. dimaklumin aja ya. Oke, kalau nggak gini deh bro, ini sesi terakhir sebelum lo lanjutin kerja. Nggak apa-apa bro, lo sambil ngerokok santai bro. Tapi sifat lo jangan lo tunjukin bro. Rasa ngono bro. Aku ya wong Jawa bro. Lo udut, tapi sifat sama Jack D lo jangan lo tunjukin ya. Bukan ngono bro. Hati-hati bro. Aku wis neng Semarang bro. Uripku neng Semarang bro. Aku wong Jawa bro. Ora iso Jawa aku, ora iso Jawa. Bro.
Gue ada Jawanya Solo, tapi gue kalau untuk ngomong Jawa ora iso. Bro, oke bro. Lah. Sesi terakhir bro, sesi terakhir. Hmm. Jadi thank you ya buat share pengalaman lo. Oke, sesi terakhir. Mungkin Oke, ada ya. teman-teman di luar sana yang benar-benar kayak lo tadi suka atau passionnya itu di kelautan atau ingin menjadi anak laut atau pelaut. Tipsnya atau caranya gimana bro? Coba lo kasih tahu. Ada sinyalnya nggak sih bro? Oke, ini kayaknya oh, udah muncul lagi, bro. Udah mulai kerja lagi, bro ya. Udah berlayar lagi ya. Halo. Tar dulu bro, tar dulu. Oke. Oke, Adlin lagi sibuk nih. Kayaknya dia udah mau jalan lagi nih. Udah mau berlayar lagi. Kalau kita kan di darat enak nih. Ini kalau ini, tuh lihat tuh. Ya gimana bro? Sorry. Bro, sementara ini bro, dari suasana laut tuh bro, suasana pelabuhan. Mungkin ada yang mau tahu tuh, wih asik ya. Tuh, coba ke kanan bro. Wah gila, ini udah siap jalan nih ya. Oke, bro. Mungkin ada teman-teman yang mau jadi posisi kayak lo, jadi pelaut. Gimana caranya bro? Jadi sellerman. Caranya gimana bro? Sinyalnya udah nggak ada ya? Iya, lo mau berbagi tips? Ayo mulai. Caranya gimana? Iya, caranya gimana? Ya pokoknya kalau gue cuman bilang kalau ini ikutin aja passion lo. Kalau memang mau coba silakan. Cuma kalau passion ini terusin. Oke. Jadi kalau emang niat ya udah jalanin gitu. Kalau emang lo niat menjadi pelaut ya. Ya. Dan bener. harus dipikirkan resikonya itu. Ya kita tahu lah semua di darat, laut, udara semuanya resiko pasti ada. Dan yang paling penting Pasti kalau ada, di laut itu untuk ketemu keluarga jarang ya bro ya. Ya jarang lah. Jarang ya. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kita mencari nafkah untuk anak istri, benar ya bro ya. Betul. Jalanin aja, jalanin. Gimana tapi gue bilang balik lagi, passion lo di mana, jalanin aja. Itu yang bakal menuju lo kesuksesan lo. Nah, tekunin ya bro ya, tekunin aja. Oke bro Adlin, terima kasih waktunya ya. Sorry udah ganggu lo siap-siap berlayar lagi. Semoga selamat sampai tujuan. Oke bro. Ini ya. Udah jalan bro, ini udah jalan nih kawan-kawan udah jalan. Wah itu dia tuh, udah jalan. Kawan-kawan dong, mungkin ada kawan-kawan lo mana? Ini belum, lagi pada di atas semua bro. Oh oke. Ya wes, lo hati-hati di jalan bro ya. Oke kawan-kawan semua. Thank you. Thank you ya bro ya. Thank you. Malam bro ya. Malam. Yuk bro.